Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam Renungan 79 kita hari ini. Mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Bapak Ibu dapat menyimak dari Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Hikmat Manusia. Mari kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama dan kita akan terima berkat serta pesan-pesan daripada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca ini. Nah, dalam pasal ini berisikan tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bagaimana ketika dia datang ke Korintus melayani di sana, dikatakan bahwa Rasul Paulus ini tidak menggunakan kehebatan kata-kata atau hikmat manusia untuk memberitakan Injil atau memberitakan rahasia Allah. Ya, yang diingini oleh Rasul Paulus hanyalah supaya banyak orang yang mengetahui tentang Yesus, banyak orang yang mengetahui tentang Injil keselamatan. Nah, Paulus kemudian menyampaikan pesan dengan kemudian kekuatan daripada kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang daripada Allah, dan Rasul Paulus rindu agar benar-benar iman orang-orang yang percaya kepada Kristus di daerah Korintus tersebut tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kuasa Allah, benar-benar kepada Injil Kristus tersebut. Paulus juga menjelaskan bahwa hikmat yang dia sampaikan, ya firman yang dia sampaikan dengan hikmat, dengan kekuatan, itu bukanlah hikmat di zaman tersebut, zaman di dalam dunia, tetapi hikmat itu adalah hikmat yang berasal daripada Allah, kuasa yang berasal daripada Allah, yang kemudian hikmat tersebut tidak dimiliki oleh penguasa zaman pada saat tersebut atau dimiliki oleh penguasa-penguasa di dunia, tapi hanya dikaruniakan Allah kepada orang-orang yang dikenan oleh Allah. Dan kemudian Paulus juga mengatakan bahwa hikmat yang dia miliki di dalam pelayanannya itu dinyatakan melalui Roh. Jadi dapat dia sampaikan, dia dapat tunjukkan, dapat dia gunakan itu dengan kekuatan Roh, melalui Roh Kudus. Ya, karena hanya Roh Kuduslah yang kemudian mengetahui hikmat Allah, dan Roh Kuduslah yang bisa menyampaikan itu kepada orang-orang yang dipilih Allah, dan orang-orang yang dipilih Allah dapat menggunakan hikmat Allah tersebut. Nah, kemudian kita juga dapat melihat bagaimana di sini Rasul Paulus kemudian memberikan nasihat-nasihatnya tentang banyak hal kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, kemudian kita akan melihat apa interpretasinya Bapak Ibu. Ya, berdasarkan observasi yang kita sudah temukan tadi, ya kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam pelayanannya ini, dia tidak kemudian mengandalkan kekuatan, kehebatannya sebagai manusia. Karena kita tahu Rasul Paulus juga adalah seorang yang terpandang, orang yang terdidik, terpelajar, ya. Tapi Rasul Paulus dalam pelayanannya tidak mengandalkan hanya kemampuan, kepandaiannya dalam berkata-kata secara manusia, ya, atau hikmat manusia saja tidak, ya. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kekuatan Allah. Karena yang menjadi fokus Rasul Paulus dalam pelayanannya yaitu adalah rahasia Allah, yaitu Injil tentang Yesus Kristus yang harus disampaikan kepada banyak orang. Dan kemudian Rasul Paulus ingin agar Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang, ya, bukan kepintaran manusia, bukan kata-kata atau hikmat manusia yang meyakinkan seseorang untuk percaya Injil, tapi benar-benar kuasa Allah yang bekerja di dalam orang tersebut. Nah, inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu, sesuai dengan renungan firman Tuhan kita hari ini kita belajar ya dari
hikmat manusia, ya bukan untuk kita gunakan, ya kita andalkan, kita utamakan, tetapi kita mau belajar bahwa sesungguhnya hikmat Allah lah yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita tidak menggunakan hikmat manusia semata-mata, ya, tetapi kita mengandalkan hikmat Allah. Karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat menyimpulkan, ya, bagaimana hikmat manusia tentunya tidak bisa kita andalkan sepenuhnya, karena pasti ada alasannya, ada sesuatu ya yang kemudian membuat kita sebagai manusia jangan sampai mengandalkan hikmat manusia, ya, tetapi kita harus mengandalkan hikmat daripada Allah, ya, kuasa daripada Allah. Ya, di sini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya, memang untuk beberapa hal memang ada kalanya hikmat atau pengetahuan manusia itu bisa berguna, ya, bisa berguna atau bisa bermanfaat, tetapi tidak untuk diutamakan atau tidak untuk diandalkan, ya, yang benar-benar digunakan sepenuhnya, ya, tidak. Tapi ada kalanya mungkin itu bisa berguna, bermanfaat bagi kita, tapi tetap yang kita andalkan, yang kita utamakan adalah hikmat daripada Tuhan. Mengapa? Yang pertama, karena hikmat atau pengetahuan atau kemampuan berpikir manusia itu asalnya dari Tuhan, ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jika bukan Tuhan yang mengaruniakannya, jika bukan Tuhan yang memberikan kepandaian, atau jika Tuhan tidak memberikan hikmat kepada seseorang tersebut, maka orang tersebut tentunya tidak akan memiliki kepandaian itu. Orang tersebut itu tidak akan memiliki hikmat, pengetahuan, kemampuan berpikir yang baik, ya. Karena semuanya itu asalnya hanya daripada Tuhan, ya. Jadi kalau dia tidak dikaruniakan oleh Tuhan, walaupun dia mungkin belajar, ya, begitu kerasnya, mungkin ada beberapa hal yang dia bisa ketahui, tapi tidak akan sempurna pengetahuannya karena bukan Tuhan yang mengaruniakan. Amsal 2 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian. Jadi kita tahu bersama sumber pengetahuan, kepandaian, hikmat itu dari Tuhan. Jadi kalau manusia mengandalkan hikmat manusia, tentunya akan sangat tidak bisa diandalkan karena asalnya bukan dari Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, ya, mengapa kemudian hikmat manusia itu tidak bisa kita andalkan, ya, yang paling utama. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk hidup yang juga memiliki keterbatasan. Pasti ada kekurangannya, atau makhluk hidup atau manusia itu tidaklah sempurna. Jadi termasuk hikmat, pengetahuan, ya, kepandaian, kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia pasti ada keterbatasannya. Misalnya Bapak Ibu bisa salah, ya, walaupun mungkin sudah belajar, sudah benar-benar meneliti atau mencermati sesuatu, tapi bisa saja salah pengetahuannya. Atau kemudian bisa berubah-ubah, tidak pasti. Oh, karena terpengaruh hal ini bingung. Oh, kayaknya bukan ini. Atau terpengaruh hal yang lain, oh lain lagi, berubah-ubah, tidak pasti. Kemudian atau bisa juga terpengaruh dengan kondisi tubuh, ya Bapak Ibu, yang mungkin sedang sakit, sedang lelah, ya, menyebabkan seseorang itu tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berpikir dengan maksimal, hasilnya pun juga akan jadi tidak baik, ya, tidak sempurna, tidak memuaskan. Ya, jadi kita melihat bagaimana sungguh terbatasnya hikmat dan pengetahuan manusia. Nah, mungkin ada orang terpandai di dunia, orang terjenius di dunia, atau orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia, ya, orang dengan gelar akademis yang banyak mungkin, ya. Tetapi orang-orang tersebut tetap tidak bisa mengetahui segala hal di dunia ini, karena apalagi hal-hal tentang Allah, ya. Ya, jika hanya menggunakan pikiran mereka sendiri atau jika hanya menggunakan pengetahuan mereka sendiri, ya, mereka tidak akan tahu segala hal. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ayat 10 seperti ayat pokok kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, ayat ini semakin menegaskan bahwa ada hal-hal yang sama sekali tidak diketahui oleh manusia
dengan segala hikmat mereka, dengan segala pengetahuan mereka dan kemampuan mereka. Karena manusia itu terbatas. Ada hal-hal yang hanya benar-benar diketahui oleh Allah, dan kalau manusia bisa mengetahuinya itu karena Allah yang memberitahukannya. Jadi Bapak Ibu, kita dapat belajar hari ini aplikasinya bagi kehidupan kita. Jika kita sudah mengetahui betapa hikmat manusia itu sangat terbatas, maka apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapinya? Tentunya kita harus minta pertolongan kepada sumber hikmat, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus. Ya, hal ini dapat kita lakukan melalui doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan melalui perenungan akan firman Tuhan. Ya, maka dari sinilah kemudian kita bisa memiliki kemampuan berpikir sama seperti Allah. Kita dapat mengetahui banyak hal yang pastinya benar, yang asalnya itu daripada Allah. Kita bisa memiliki kemampuan berpikir dan pengetahuan yang lebih banyak, lebih luas lagi dengan tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi mari andalkan hikmat Tuhan, ya. Jangan berpegang hanya kepada hikmat manusia. Kita boleh belajar, tapi mari kita mau andalkan hikmat Tuhan di atas segala-galanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengandalkan hikmat Tuhan di atas segala-galanya. Karena kami tahu sumber hikmat, sumber pengetahuan hanya daripada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya kasih keluarga GPD El-Shaddai Magelang makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kami dapat memilih apa yang baik supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.